Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Andi Ratu Official di Q&A seputar pendidikan keperawatan. Sebelum itu, apa kabar nih teman-teman online Ratu yang ada di sana yang menyaksikan video ini? Semoga semuanya sehat ya. Oh iya, yang belum subscribe, segera di-subscribe ya. Dan jangan lupa pencet lonceng notifikasinya biar jika ada video baru dari aku, kalian bisa langsung nonton. Dan pastinya jangan lupa like, komen, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi menyaksikan video ini. Baik teman-teman, jadi video ini berisi tentang Q&A atau pertanyaan dari teman-teman aku yang lain seputar pendidikan keperawatan. Terima kasih banget yang bertanya dan banyak banget yang bertanya, tapi hampir-hampir mirip semua pertanyaannya. Jadi aku ambil poin-poin yang penting dari pertanyaan teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman onlineku kemarin banyak banget yang tanyain. Yang pertama adalah alasan aku memilih jurusan keperawatan. Kemudian yang kedua, pertama kali aku terjun langsung di bidang perawat. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara aku masuk di sekolah jurusan keperawatan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana cara daftar dan masuk di universitas jurusan keperawatan. Jadi di video ini aku akan menjelaskan semua satu persatu jawaban-jawaban aku. So buat kalian yang bingung memilih jurusan keperawatan atau jurusan yang lain, disimak aja video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian untuk berpikir. Jadi teman-teman, aku mau memulai dari pertanyaan sejak kapan aku terjun langsung di bidang keperawatan. Jadi, aku pertama kali itu mengetahui tentang keperawatan atau perawat itu ketika aku sekolah menengah atas. Nah, jadi SMA itu pas lulus SMP. Jadi ceritanya itu pas lulus SMP, kan aku masih bingung nih teman-teman. Aku harus memilih SMA yang mana, memilih SMA yang aku mau begitu kan. Sedangkan banyak banget nih pilihan, jadi aku merasa bingung. Kemudian bersyukurnya aku tuh karena orang tua aku itu sangat mendukung dan membimbing aku bagaimana cara aku untuk memilih yang terbaik dari yang baik. Kemudian dipanggil aku, ditanya mau sekolah di mana, lanjut sekolah di mana. Tapi karena aku bingung, jadi aku menanyakan kembali kepada orang tuaku bahwa terserah dari orang tuaku yang mana sekolah yang menurutnya baik. Nah, jadi teman-teman, orang tuaku menyarankan aku untuk sekolah di SMK S Kesehatan Putra Borneo Nunukan yang ada di daerahku. Jadi, di SMK S Kesehatan PBN itu dia ada dua jurusan, jurusan keperawatan dan jurusan farmasi. Karena orang tuaku suka kalau misalnya anaknya sekolah di perawat, ya aku memilih jurusan keperawatan. Kemudian setelah masuk di jurusan keperawatan itu kemarin banyak banget tesnya ya. Di sana itu ada tes kesehatan, terus ada, kalau nggak salah kemarin seingat aku juga ada tes tertulis. Tapi semua gampang aja kok. Terus kalau misalnya memang kita niatnya mau masuk, pasti akan dilancarkan juga oleh pihak sekolah. Kemudian udah masuk dan aku memilih jurusan keperawatan. Berjalannya waktu ada seperti PKL atau magangnya. Nah, disitulah aku benar-benar merasakan bahwa wah, beruntung banget gitu. Aku memilih jurusan keperawatan. Langsung ada nih terbenat di kepalaku. Ini dia alasan aku memilih jurusan keperawatan. Bukan hanya karena orang tuaku yang suka, tapi karena aku juga mencintai jurusan aku sendiri. Pada saat ini sekolah nih, kita juga akan magang. Kita akan magang ke rumah sakit, ke puskesmas, terus ke instansi-instansi yang ada kaitannya dengan kesehatan. Jadi di situ kita benar-benar kayak bekerja gitu loh, diajarin sama kakak-kakak yang ada di sana. Maaf banget ya guys kalau ada suara ayam. Jadi diajarin sama kakak-kakak yang ada di instansi tersebut kalau misalnya tuh kalau kita kerja di sini tuh kayak gini caranya, stepnya kayak gini, terus cara-caranya pokoknya diajarin semua.
Nah, terus kenapa aku memilih jurusan keperawatan itu? Salah satunya yang pertama adalah karena orang tuaku suka, dan yang kedua karena aku mencintai jurusan keperawatan. Kenapa aku mencintai jurusan keperawatan? Karena selain menolong orang banyak dan pastinya mendapatkan pahala ya, terus tuh kalau kita mempunyai basic keperawatan itu, keluarga atau orang tua itu kayak apa ya, nggak perlu lagi kayak Nancy atau segala macam itu ke puskesmas, karena di SMK kesehatan atau di SMA itu kita udah diajarin untuk menensi orang. Jadi adalah sedikit-sedikit keuntungan kita sekolah di SMK kesehatan dan keuntungan kita memilih keperawatan untuk keluarga. Aku bersyukur banget karena sekolah aku itu benar-benar memfasilitasi siswanya untuk berkarya dan berprestasi. Pokoknya banyak banget pelajaran-pelajaran yang kita dapat, sehingga aku meyakinkan bahwa jurusan keperawatanlah jurusan yang aku suka dan yang aku inginkan. Dan aku juga suka banget kalau misalnya orang yang sakit nih terus sembuh dan tersenyum. Itu rasa kepuasan di dalam diri kita, itu rasanya seneng banget melihat orang yang sembuh dari penyakitnya. Nah, pokoknya buat adik-adik nih yang anak SMP terus bingung mau sekolah di mana, menurut aku bagusnya di SMKS Kesehatan Putra Borneo Nukan. Kalau memang kalian punya cita-cita atau terbesit di pikiran kalian kalau aku mau jadi perawat nih, kayak gitu. Dan di SMK Kesehatan juga ada bagian farmasinya. Nah, buat kalian yang mau kayak menjadi seorang apoteker, punya apotek besar, bisa didasari dulu di SMK Kesehatan bagian farmasi. Begitu juga dengan keperawatan. Kemudian bagaimana cara kita masuk SMK Kesehatan itu ikutin aja terus kayak brosur-brosurnya, diliatin atau dicari atau datang langsung ke sekolahnya. Sekolahnya itu di dekat alun-alun ya guys. Terus ada plannya pokoknya di situ. Jadi datang aja ke sekolahnya, tanyakan kalau memang benar-benar kalian serius, pasti akan dilancarkan oleh pihak sekolah. Terus tanyakan kapan penerimaan dan segala macam. Nanti itu kalian pasti akan dibimbing oleh guru-guru yang ada di sana dari pihak sekolah, step by stepnya pendaftarannya. Nah, terus tuh jangan pernah malu pokoknya. Kalau misalnya ada yang cibir ini itu tentang apa yang kalian sukai, tentang cita-cita kalian, pokoknya maju aja terus ke depan. Kalau mentok, berhenti dulu terus maju lagi. Jangan lupa juga minta persetujuan orang tua atau minta nasihat orang tua atau bahkan bisa minta pendapat orang tua. Apakah tindakan yang kita ambil ini bagus atau enggak? Karena menurut aku yang aku alami adalah jika orang tua kita menyetujui, itu pasti akan lancar. Tapi kalau orang tua kita tidak menyetujui karena ada hal yang tidak baik di situ, pokoknya berhentikan memang. Karena segala sesuatu, segala lancarnya kehidupan kita itu tergantung kepada orang tua kita. Kalau kita ngebangkang padahal kita tahu halnya negatif, tapi kita terus aja maju, itu juga nggak boleh ya guys. Tapi kalau misalnya kita positif, kita bicarakan bagus-bagus sama orang tua kita, berikan pendapat kita kalau gini tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, bagusnya itu seperti ini. Pasti orang tua kita juga mengerti. Jadi tidak perlu panjang-panjang lebar. Kalau yang ada nonton video ini anak SMP atau mau lebih jelas, kalian bisa komen di bawah, nanti aku buatin lebih jelasnya lagi. Nah, terus guys, aku mau lanjut aja ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana cara mendaftar dan masuk di universitas jurusan keperawatan. Nah, teman-teman, jadi cara daftarnya itu yang pertama daftar ya sebelum masuk. Cara daftarnya kemarin aku itu ikut masuk di Poltekkes Kemenkes Kaltim Samarinda. Kemudian setelah itu aku mendaftar karena aku mendapatkan brosur dari sekolahku SMK Kesehatan. Terus brosurnya itu tertulis pendidikan jarak jauh. Wah, aku berminat nih guys, karena aku stay di Nunukan tapi
bisa sekolah atau kuliah di Samarinda. Terus kemarin itu pendaftarannya kan aku gelombang pertama, pendaftarannya itu biayanya hanya 100.000 per jurusan. Jadi langsung aja aku pilih jurusan keperawatan. Terus di situ kita kayak menyelesaikan berkas-berkas apakah kita lulus berkas-berkas atau tidak. Itu secara online ya, di stay di daerah kalian. Terus kalau misalnya kita sudah lulus berkas nih, langsung kita ujian apa namanya tuh? Ujian komputer. Maksudnya ujian pengetahuan begitu. Tapi itu dilaksanakannya di kampus. Dilaksanakannya di Samarinda. Langsung ke sana. Jadi langsung ke sana, aku dari Nunukan langsung ke Samarinda. Terus selesai ujian, beberapa hari ujian itu keluarlah kelulusannya, apakah kita lulus masuk atau tidak. Dan alhamdulillah aku lulus masuk di sana. Terus ya seperti itu guys. Kalau misalnya soal-soal apa namanya ini ujiannya itu ya ada IPA segala macam seperti itu. Tapi kalau misalnya memang kalian niatnya mau sekolah, kalian seperti yang aku bilang di awal tadi, kalian tuh harus benar-benar sungguh-sungguh. Oh, aku mau benar-benar kuliah nih di sini. Jadi nggak alang-alang gitu semangat kalian dan motivasi kalian. Begitulah aku jawab jawaban-jawaban aku dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman aku sekalian semuanya. Terima kasih banyak yang udah bertanya. Dan kalau misalnya dari jawaban-jawaban aku ada yang kurang mengena atau belum terbesit, kalian bisa komen di bawah. Atau ada yang belum mengerti, bisa komen di bawah aja ya teman-teman. Ini menurut aku dan menurut pendapat aku. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan atau tidak sesuai pendapatnya dengan kalian. Jadi sudah pertanyaan-pertanyaan itu, aku akan membahas seputar Poltekkes Kemenkes Kaltim Samarinda, seputar Universitas Jurusan Keperawatan di part kedua ya. Jadi jangan lupa dinonton. Jadi oke guys, segitu aja ya. Bye bye. See you next time.